Ada yang mau ditanyakan untuk nomor E dan F? Nomor F ini dasar kita untuk mengerjakan nomor 16 dan 17 nantinya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke nomor, Kak, ya, kan itu nomor yang F itu untuk mengerjakan nomor 16 dan 17. Itu kan PR ya, kuadrat itu adalah luas permukaan ya, berarti areanya A-nya ya, PR kuadrat tuh. Berarti kalau misalnya dia punya bentukan luasnya lain, kita ikuti bentuk luasnya yang lain itu gitu. betul, betul. Kalau ini kan volume benda putar. Nah, jadi ini kan jadinya tabung ya, tabung yang mirip koin. Ini bayangkan kayak koin, koin yang lagi rebah. Nah, berarti kan cara mencari volumenya kan luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya kan berarti lingkaran pi r kuadrat. Nah, R-nya dari sini sampai sini. Kebetulan di soal kita dari sini sampai sini, panjangnya R juga nih notasinya. Jadi pi r Oke, oke. kuadrat kali ketinggian. Tinggi tabungnya kan berarti ini kan kita potong kecil. Berarti dari sini sampai sini itu adalah delta Y, ketinggian tabungnya. Baik Kak, makasih Kak. Sama-sama, kita lanjut nomor 16 ya. Ini kalian perhatikan baik-baik ya, karena ini soalnya cukup mudah sebenarnya. Jadi untuk soal yang mudah, semoga paham betul-betul. Sebuah tangki berbentuk kerucut terbalik dengan tinggi 5 meter. Nah, jadi kita buat dulu koordinatnya. Berbentuk kerucut terbalik. Kerucut terbalik itu kan bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kan bisa muncul dari eh, fungsi yang seperti ini kalau kita putar kan. Nah, itu akan muncul kalau fungsi seperti itu kalau kita putar terhadap sumbu Y, dia akan menghasilkan kerucut terbalik. Nah, sampai sini oke ya. Dengan tinggi 5 meter. Nah, 5 meter itu berarti dari sini sampai sini 5 meter. Berarti karena kita pilih ini sebagai titik 0,0-nya, berarti 5 itu yang ini. Titik Y sama dengan 5. Dan jari-jari 2 meter. Nah, jari-jari itu kan kalau dikerucut dari sini sampai sini. Atau alias dari sini sampai sini itu adalah 2 meter. Nah, berarti yang titik 2 itu adalah ini. Berarti ini kita dapat titiknya 2,5. Nah, itu kebanyakan soal kita perlu ekspresikan persamaan fungsinya ya yang mau diputar nanti. Kalau daerahnya kan Kalau daerahnya kan yang ini, daerah ini yang diputar akan menghasilkan kerucut terbalik tadi. Nah, kita perlu definisikan fungsi yang ini. Nah, untuk tahu definisi fungsi ini kan gampang ya. Tinggal eh, cari persamaan linear, gampang lah ya. Rumusnya kan macam-macam tuh, bisa dari Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1, bisa juga dengan rumus Y sama dengan mx plus c, di mana m di sini gradiennya, gradien garis. Nah, gradien garis kita itu kan berarti panjang sisi depan dibagi dengan panjang sisi samping ya, berarti 5/2. Nah, kalau c di garis linear itu garis kita memotong sumbu y di titik apa gitu. Nah, ini kan di titik nol. Memotong y di titik apa? Misalnya garisnya kayak gini. Nah, berarti c-nya itu yang ini. Nah, kalau sekarang kan garis kita yang ini, berarti C-nya itu yang nol. Berarti kita punya persamaan garisnya adalah Y sama dengan 5/2X. Oke, sampai di sini masih mudah harusnya ya. Hitunglah kerja atau usaha yang diperlukan untuk mengosongkan air dengan memompa semua air ke tepi atas tangki.
Oh ya, yang poin A, kalau poin A itu katanya berisi air setinggi 3 meter. Nah, kalau poin A itu airnya nggak penuh. Tadi kita punya tangkinya 5 meter, tapi kalau poin A airnya cuman berisi 3 meter. Nah, langkah pertamanya kan kita cari volume dulu. Nah, cara nyari volume kan macam-macam caranya. Salah satu cara yang gampang itu kita memotongnya seperti karena kita akan memutar terhadap sembuya ya. Kan ada dua cara, kulit tabung atau apa? se- sedi- Metode kulit tabung sama metode saya lupa istilahnya. Cakram ya, metode cakram sama kulit tabung. Nah, minggu kemarin kan saya udah jelaskan tuh tips memakai metode apa di kondisi seperti apa. Nah, ini coba kita memotongnya itu seperti ini. Lurus ya. Nah, kalau kita memotongnya seperti ini, bentuk potongan kita kan tegak lurus dengan sumbu putarnya. Kalau gitu, ini tipsnya kita akan memakai metode cakram, di mana yang hijau itu kalau diputar dia akan menjadi tabung kayak gini. Mirip banget sama soal yang tadi. Tabung yang kalian bayangkan sebagai koin, kayak koin gitu. Nah, ini kita memutarnya terhadap sumbu Y. Dan bentuk potongan kita seperti ini. Yang kita punya di sini adalah tinggi Y-nya kan delta Y berarti kan. Kan ini sumbu Y. Ini sumbu Y. Tinggi tabung kecil kita ini delta Y. Nah, berarti semua persamaannya kita harus buat dalam Y. Nah, tadi kita persamaan garis kita itu dalam X. Kalau penulisan seperti ini artinya dalam X ya. Y sama dengan 5 per 2X. Berarti ini bisa kita tulis sebagai X sama dengan 2Y per 5. Nah, misalkan nih ini titiknya adalah titik X, Y. Yang titik ini, yang saya titikin tadi. Oke, ini saya hapus aja ya. Ini kan cuma proses untuk mendapatkan persamaan garisnya. Berarti delta V alias volume koin yang kecil, volume tabung yang kecil, itu berarti Pi kali R kuadrat. Nah, R di sini kan berarti jarak dari sini sampai sini. Nah, itu kan jaraknya X ya, karena tadi ini kita buat titik X, Y. Ini ke sini jaraknya X. Nah, X itu adalah 2Y per 5. Berarti ini 2Y per 5 dikuadratkan dikali tinggi tabung kecil. Tinggi tabung kecil kita tadi adalah delta Y. Oke, ini volume tabung yang kecil, berarti usaha untuk memindahkan tabung yang kecil itu setinggi berapa katanya? Untuk mengosongkan air dengan memompa semua air ke tepi atas tangki. Nah, berarti ini kita akan memompa yang kecil ini sampai di sini ya. Nah, dari sini akan kita angkat sampai setinggi ini. Kan tadi tabungnya sampai 5 meter, sampai 5. Ini tabung fullnya. Nah, tabung fullnya itu sampai 5. Jadi yang si hijau itu akan kita angkat sampai 5 ini. Nah, itu tingginya berapa gitu. Oh, tadi kan dari sini sampai sini Y, karena kita buat ini titiknya X, Y, berarti dari sini sampai sini Y. Dari sini sampai sini 5. Berarti dari sini sampai sini 5 kurang Y.
Untuk mengosongkan air dengan memompa semua air ke tepi atas tangki. Oke, ke tepi atas tangki ya. Nah, berarti delta W kita di sini, berat jenisnya udah diketahui ya. Eh, kita hitung beratnya dulu, berat airnya dulu. Berat air itu adalah berat jenis kali volume delta V. Ini berat, lalu kita kalikan dengan perpindahannya, yaitu 5 kurang Y. Atau ini kita ganti delta V-nya dengan yang tadi. Berarti ini delta P kali, oh ini langsung kita kuadratkan aja ya. Langsung kita buka aja kuadratnya, berarti 4Y kuadrat per 25. Ini delta V ini mau kita substitusi dengan ini ya, kalau ada yang bingung. Dikali delta Y kali 5 kurang Y. Nah, itu adalah delta W-nya. Ini bisa disederhanain nggak dulu? Hmm. Ini kita sederhanakan dulu aja kali ya. Saya sambung di sini aja. Ini kita kumpulkan yang konstanta-konstanta. Berarti 4 per 25 delta pi. Y kuadrat dengan 5 kurang Y kita kalikan ke dalam. Berarti min Y pangkat 3 plus 5Y kuadrat kali delta Y. Nah, itu adalah delta W kita. Kalau W, berarti itu tinggal integral. Nah, integralnya itu dilihat batas airnya berapa sampai berapa. Ini kan airnya itu tadi cuma sampai 3. Berarti airnya 0 sampai 3. Berarti ini integral 0 sampai 3 dari delta W. 4 per 25 delta Pi min Y pangkat 3 plus 5Y kuadrat kali integral dy. Nah, ini tinggal kita integralkan. Yang konstanta-konstanta kita bawa keluar. Yang kita integralin berarti cuman ini ya. Nah, langsung aja kita integralkan. Min seperempat Y pangkat 4 plus 5 per 3 Y pangkat 3. Batasnya 0 sampai 3. Berarti ini 4 per 25 delta pi kali min seperempat kali 81 ya. Nah, langsung aja ini tambah 45 ya. Nah, kurang nolnya kan nggak usah kita tulis lah ya, karena ini pasti kurang nol. Sama dengan 4 per 25. Ini langsung kita hitung angkanya aja. Delta tadi diketahui 10.000. 10.000 kali pi kali, ini kita hitung berarti ini 180 kurang 81. Ini 99 per 4. Nah, ini kita sederhanain 10.000 dibagi 25 itu 400 ya. Lalu 4 sama 4-nya coret.
Berarti ini 400 kali 99 pi. Ah, kita kaliin aja ya. Ini 39.600 pi. Oke, ini untuk yang A. Untuk yang B, kalau yang B itu airnya itu full. Airnya full setinggi 5 meter. Nah, dan ini semua airnya akan kita angkat ke ketinggian tersebut, ke ketinggian 5 meter. Nah, berarti ini hampir semua langkahnya sama, delta V-nya sama, misalnya kita potong di situ juga, delta W-nya, hmm, delta W-nya juga sama ya, karena kan tadi ini delta sama, delta V-nya sama. Yang kita akan mengangkatnya dengan ketinggian yang sama juga kan, dari sini kita angkat ke sini. Kedua A dan B itu tujuan akhir angkatnya itu sama-sama di sini. Berarti kan 5 kurang Y juga tuh ketinggian mengangkatnya. Berarti delta W-nya sama. Nah, yang beda itu di batas integral. Kalau yang B itu batas integralnya dari 0 sampai 5. Karena tadi airnya berisi penuh dari 0 sampai 5. Integral 0 sampai 5 semuanya sama 4 per 25 delta pi min Y pangkat 3 plus 5Y kuadrat dy. Ini tinggal kita hitung kayak tadi juga. Min seperempat Y pangkat 4 plus 5 per 3 Y pangkat 3 0 sampai 5. 4 per 25 kita kali dengan 10.000 kali pi kali 5 pangkat 4 itu 625 ya. Min 625 per 4 ditambah ini mah 625 juga ya. 625 per 3. Saya lanjut di sini aja. Hmm, 10.000 bagi 25, 400. 400 kali 4, 1.600. 1.600 pi dikali, eh, kalau cara cepat menjumlahkan seperti ini tuh, itu langsung aja ya. 625 per 12 ya. 625 per 12. 1.600 kalau dibagi 12 itu hmm, gak bulat ya. Ya, atau sampai sini aja lah ya. Kalau untuk kalkulasi-kalkulasi itu sebenarnya nggak terlalu esensial. Karena kan ada kalkulator ya kalau mau ngitung-ngitung. Atau kalau pas ujian pun, kalau kalian dapat hasilnya cuman, kalau kalian nuliskan hasilnya cuman sampai sini misalnya, itu bakal dianggap benar. Nggak harus sampai akhir banget. Yang penting itu konsep integralnya benar. Untuk dua soal ini ada yang mau ditanyain nggak? Di sini kak mananya?
ke atas. Ya, Coba ke atas kan. Mau nanya yang delta, ya yang itu yang digambar itu, yang di bulat itu, dekat delta ya Kak. ya yang ini kan, Bukan di kanannya. Oh, yang ini, di kanan, di gambar ya Kak, yang ada di gambarnya. di gambar delta ya kan, di gambar terus Itu yang kayak piringan itu Kak, maaf. yang ini kan, Ya, ah ah. itu penentuan untuk fungsinya kan yang dicarinya kan? Atau gimana? Piringan ini kan setelah kita potong tadi yang hijau ini, kita potong kan daerahnya yang ini. Kalau daerah, nah daerah ini kan kita potong. Nah yang hijau ini kan akan diputar sembuye, makanya jadi piringan. Nah, untuk tahu jari-jari piringan ini kan berarti jarak dari sini ke sini kan, jarak dari sini ke sini kan jari-jari piringannya. Nah, jarak dari sini ke sini itu adalah ya fungsi ini sebenarnya. Tapi dalam Y, fungsi ini dalam Y. Alias tadi kalau saya jelasin kan titik, buat dulu titik ini sebagai titik X, Y. Titik ini adalah titik X, Y. Berarti dari sini ke sini X kan jaraknya. Dari sini ke sini adalah X, jaraknya X. Nah, kita mau fungsi kita itu dalam Y. Makanya kita nyatakan fungsinya dalam X sama dengan 2Y/5. Jadi kalau dari sini sampai ke sini X, itu sama aja dengan kita mengatakan dari sini sampai ke sini adalah 2Y/5. Seperti itu. Jadi ini emang tahap-tahapan ya. Tahapnya berproses banget. Tahap demi tahap. Gimana, udah paham belum ya? Halo? Udah Kak. Udah ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau gitu kita lanjut nomor 17. Oh, 17 ini udah dikasih gambar. Untungnya kita nggak perlu gambar-gambar banget lagi. Sebuah tempat penampung air memiliki penampang vertikal berbentuk trapesium sama kaki panjang sisi sejajar 2 meter dan 1 meter dan memiliki tinggi 1 meter. Panjang tempat penampungan air tersebut adalah 3 meter. Nah, ini bangun kita ini bukan dari memutar ya. Ini bukan volume benda putar. Jadi ini cara nyarinya bukan kayak soal yang tadi lagi. Cara nyari volumenya. Langkah pertamanya kita buat dulu koordinat. Bikin koordinat sebenarnya terserah. Salah satu caranya ya kayak ini sumbu Y-nya. Sumbu X-nya bisa gini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Bisa, sumbu X-nya terserah tuh mau kalian bikin di mana. Mau bikin di sini juga bisa, mau bikin di sini juga bisa. Nah, oke ya sampai sini. Jadi langkah selanjutnya menghitung volume air. Tempat penampungan air tersebut berisi air setinggi 0,5 meter. Nah, kalau sekarang tingginya tetap tuh 0,5. Kalau yang tadi kan ada dibagi dua nomor, tingginya beda-beda. Kalau sekarang tingginya sama. Nah, membagi nomornya itu dari memindahkan air itu setinggi apa. Nah, untuk nomor A, memindahkannya itu dari pokoknya awalnya di sini, dipindahkan semuanya ke sini, ke eh, tinggi bangun ruang kita, tinggi ini, tinggi prisma. Alias misalnya di sini, pompanya terletak di sini. Nah, langkah pertama banget itu perlu kita cari fungsi dari eh, garis-garis yang ada di sini. Nah, palingan kan em, fungsi yang ini ya, yang bisa dicari ya. Nah, untuk mencari fungsi ini,
Ya, sama kayak tadi saya bilang mencari persamaan fungsi linear itu ada dua cara, pakai yang tadi sama yang sekarang itu kita coba dengan cara diketahui dua titik. Diketahui dua titik, titik ini dan titik ini. Titik yang ini berarti itu titik berapa? Kalau pembuat sumbu, kalau kita bikin sumbunya kayak gitu. Dari sini ke sini satu, ini satu. Berarti dari sini ke sini setengah kan? Karena ini titik x sama dengan 0 kita, berarti ini x sama dengan setengah. Berarti ini setengah koma nol. Ini titik setengah koma nol, karena kan y sama dengan 0 kita di situ. Sedangkan untuk titik satunya lagi, ini x-nya dari sini ke sini 2. Berarti dari sini ke sini satu. Berarti ini x-nya satu. Nah, y-nya ya tinggi ini sampai sini. Berapa? Satu ya, berarti 1,1. Berarti mencari persamaan garisnya, Y kurang, saya anggap ini subskrip satu, ini subskrip 2. Nah, kita pakai rumus Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 sama dengan per X2 kurang X1. Berarti ini Y, sorry, ini kurang jelas ya. Ini satu. Satu sama 2 itu subskrip ya, bukan angka, bukan nilai. Berarti ini Y kurang 0 per satu kurang 0 sama dengan X kurang setengah per satu kurang setengah. Berarti Y sama dengan satu kurang setengah kan setengah. Lalu itu sebagai pecahan satu per setengah berarti jadi dua kan. Dua, lalu kita kalikan ke dalam berarti ini 2X kurang satu. Nah ini persamaannya. Persamaan garis yang ini. Selanjutnya kita akan hitung volume air. Nah, ngitung volume air sama kayak tadi kita potong. Nah, kalau gambarnya seperti ini, paling gampang bentuk potongannya itu horizontal juga. Oh, kurang jelas ya. Bentuk potongannya seperti ini. Nah, kalau potongan seperti itu yang kita punya adalah delta Y ya. Ketebalannya delta. Oh ya, hmm, ya delta Y. Berarti persamaannya kita sebut dalam Y. Berarti yang tadi ini kita nyatakan dalam X sama dengan Y plus satu per 2 ya. Y plus satu per 2. Misalkanlah ini titiknya misalnya X, Y. Berarti kan dari sini sampai sini panjangnya X. Berarti untuk menghitung volume, nah volume yang mau kita hitung itu harus full ya. Itu kan baru setengah tuh. Berarti kita harus hitung full dari sini sampai sini. Itu kan dua kalinya. Dan menghitung, ini jadinya kayak apa ya? Kayak balok tipis memanjang gitu. Kalau potongan ini kita hitung semuanya sampai ke belakang. Maksud saya itu volume kan nggak cuman yang saya highlight pink sama kuning ya, tapi kan harus keseluruhan sampai belakang. Jadi harus, oh, paham nggak ya? Yang kita cari volume itu dari sini sampai sini kan, tapi tipis. Nah ini yang mau kita hitung volumenya, benda yang seperti ini, tapi dia tipis banget. Nah untuk menghitung volume seperti itu kan jadi kayak balok ya. Menghitung volume yang kecil, yang saya tulisin biru, itu berarti delta V sama dengan itu kayak balok. Nah, panjangnya kan tadi 2x ya.
dari sini sampai ke sini X, berarti dari sini sampai ke sini 2X. Sedangkan X kita adalah Y plus 1/2. Berarti ini 2 kali Y plus 1/2. Nah, ini panjang baloknya. Kita kali dengan ketebalan baloknya, itulah delta Y. Lalu kita kali dengan panjangnya, panjang balok ke belakang. Ya, terserah lah mana panjang, lebar, tinggi. Kan nggak apa-apa kebalik-balik kan kalau di balok. Ah, panjang ke belakang itu 3 ya, berarti ini 3. Berarti ini bisa kita sederhanakan jadi 3Y plus 1 delta Y. Nah, lagi-lagi sama kayak kemarin menghitung volume, langkah yang lumayan sulit itu memformulasikan delta V-nya. Jadi saya mau nanya sampai tahap ini ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan? Sampai tahap mendapatkan delta V. Beda dengan yang tadi, kalau tadi itu benda putar. Kalau sekarang bukan benda putar. Tapi tetap kita harus menghitung yang potongan kecil, volume yang kecilnya aja dulu. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut. Setelah delta V, kita hitung delta W. Ini yang A dulu ya. Oh ya, A dan B, delta V-nya sama. Karena A dan B itu cuman beda di ketinggian memompanya. Berarti sekarang delta W kita, berat. Berat itu adalah delta dikali volume, dikali delta V. Ini baru berat, lalu kita harus kalikan dengan perpindahan. Saya simbolkan lah kali ya, delta S misalnya. Ini perpindahan. Maksud perpindahan di sini mengangkatnya setinggi apa? Berarti ini sama dengan delta kali delta V tadi, kita substitusi delta V-nya yaitu 3Y plus 1 delta Y. Nah, kita kali dengan perpindahannya. Setinggi apa kita mengangkat yang saya tulis biru tadi. Yang saya tulis biru ini mau kita sedot ke atas sejauh apa? Nah, untuk yang A katanya kan sampai tepi atas tangki, berarti sampai di sini. Nah, ini tuh ketinggiannya seberapa gitu. Nah, tadi kan saya bikin ini titiknya X, Y. Berarti dari sini sampai sini tingginya Y. Dari sini sampai sini tingginya Y. Dari sini sampai sini tingginya 1. Ini, 1. Berarti kita mengangkatnya setinggi apa? Ada yang bisa jawab? Setinggi apa kita mengangkatnya? 1 kurang Y ya. Nah, berarti ini 1 kurang Y. Ini kita sederhanakan dulu lah penulisannya. 3 delta. Y plus 1 bisa kita kalikan dengan 1 min Y. Itu jadi 1 kurang Y kuadrat ya. Kali delta Y. Nah, untuk mendapatkan delta W-nya cukup sulit juga. Makanya saya nanya lagi, sampai tahap mendapatkan delta W, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut aja. W sama dengan integral. Nah, batasnya Y sama dengan berapa sampai Y sama dengan berapa. Nah, yang kita lihat itu adalah airnya. Ini airnya kan dari Y sama dengan 0 sampai ini. Tadi kan katanya setengahnya ya. Air ini berisi setengah dari bangun ruang kita. Berarti ini setengah. Berarti ini integral kita 0 sampai setengah dari delta W. 3 delta 1 kurang Y kuadrat kali DY. Oke,
3 deltanya bisa kita keluarkan, lalu 1 kurang Y² aja yang kita integralkan, itu jadi Y kurang 1/3 Y pangkat 3, 0 sampai setengah. 3 delta kali setengah dikurang 1/24 ya. Hmm, 3 delta kali, ini berapa? Ini 1/2 itu kan 12/24 ya, berarti 11/24. Berarti ini 11/8 delta. Di sini delta nggak diketahui kan? Nggak diketahui angkanya. Ya udah kita pakai delta aja. Untuk yang A, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut yang B. Di sini aja, biar berdekatan. Nah, untuk yang B itu, ketinggian airnya sama. Berarti batas integralnya sama. Beda dengan yang tadi. Yang tadi itu bedanya di batas integral. Di delta W-nya sama. Kalau sekarang sebaliknya. Batas integralnya sama, delta W-nya yang beda. Kalau delta V-nya sama, karena kan delta V tadi itu kan volume ya. Ya, air kita itu juga. Berarti delta V-nya sama di sini. Yang beda itu dari delta W. Kenapa bisa delta W-nya beda? Karena ketinggian mengangkatnya beda. Kalau sekarang mengangkat airnya itu sampai ketinggian 1 meter di atas tangki. Berarti berarti kita akan angkat sampai di sini misalnya. 1 meter di atas tangki. Berarti 2 meter kan kalau dari dasar sini. Nah, yang dari titik biru ke titik biru itu 2. Sedangkan dari sini ke sini itu Y. Dari sini ke sini Y. Dari sini sampai sini 2. Dari sini sampai sini 2. Berarti kita akan mengangkat yang saya biru ini, yang saya kecil. Yang ini, balok kecil. Setinggi 2 kurang Y berarti. Nah, makanya delta W kita adalah 3 delta kali Y+1 kali delta Y kali, nah pengalinya ini yang beda, 2 kurang Y. Kalau tadi 1 kurang Y, kalau sekarang 2 kurang Y. Jadi bedanya itu cuman di sini dan di sini. Oke ya, berarti ini kita bisa sederhanakan menjadi 3 delta dikali, ini tinggal kita kalikan kayak yang tadi, Y+1 dengan 2 min Y, itu jadi min Y² plus Y plus 2 delta Y. Itulah delta W kita. Berarti W sama dengan integral, batasnya sama. 0 sampai setengah 3 delta min Y² plus Y plus 2 dy. 3 delta kita keluarin, min 1/3 Y pangkat 3 plus setengah Y² plus 2Y, batasnya 0 sampai setengah. 3 delta min 1/24 plus 1/8 plus 1, lalu kurang 0. Gak usah kita tulis kurang nolnya. Ini 3 delta kali 24
-1 plus 3 plus 24. 26/24 ya. Tahun ini 26/8 delta. Ini yang B. Ada yang mau ditanyakan? Dua soal ini, dua soal nomor 16 sama 17 udah lumayan mewakili sih. Mewakili dua jenis soal. Kalau yang 16 tadi batas integralnya yang beda. Delta V, delta W-nya sama. Kalau nomor 17 batas integralnya sama, delta W-nya yang beda. Ada yang mau ditanyakan? Kalau hari ini kita mau review tutorial 6 sama tutorial 7 ya untuk persiapan UTS. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, silahkan kalian buka soal tutorial 6 dan 7. Sebenarnya udah lumayan kita bahas semua kan. Jadi saya kasih waktu buat kalian aja milih soal mana yang mau ditanyakan. Kalau tutorial 7 sih Ibu bilang yang soal tentang usaha ini sudah dibahas di kelas dan di PR kan ya, kecuali nomor 16 dan 17. Jadi kalian coba silahkan tanya, tapi yang bukan di PR kan dan yang sudah dibahas ya. Saya yakin di sini masih banyak yang belum bisa mengintegralkan kan, teknik mengintegralkan. Oh ya, kalian juga harus bisa ngebedain, tulis aja deh, membedakan menghitung integral dengan pendekatan luas, luas daerah, dan menghitung luas daerah dengan integral. Kalian harus bedakan ini. Maksud saya itu kayak nomor 3 ini, kalau kelihatan kayak soal tutorial 6 nomor 3 itu kan sebenarnya yang disuruh itu menghitung integral. Hitunglah integral tentu berikut dengan menginterpretasikannya sebagai luas daerah. Yang disuruh itu menghitung integral. Tapi kita menghitungnya bukan dengan cara mengintegralkan, tapi menghitung luas daerah dari gambar dengan rumus-rumus luas daerah yang sudah kita ketahui. Nah, kalau soal seperti ini,
hasilnya bisa aja negatif, hasil integralnya. Jadi nilai integral itu boleh bisa negatif ya. Ya, kalau digambarkan berarti itu terjadi kalau daerahnya itu di bawah sumbu X. Berarti itu nilai integralnya bisa negatif. Kalau kasus kedua, yang disuruh itu menghitung luas, tapi caranya integral. Nah, itu pasti hasilnya positif. Karena luas daerah itu nilainya pasti positif, nggak mungkin negatif. Jadi kalau kalian nanti mengintegralkan lalu kalian dapat hasil negatif, itu ada yang salah. Sambil kalian lihat-lihat soal yang mau ditanyakan, kalau nggak ada yang mau ditanyakan nanti saya yang milih soalnya ya. Saya Boleh pilih ya, nomor 15 Pak. tutorial 6 ya. 7, Pak. 7. Oh, tutorial 7 nomor 15. bukannya ini PR ya? Tunggu. PR kata Ibu nomor 15. Kata Ibu 14 sudah dibahas, 15 di PR kan. Kita bahas yang bukan PR sama yang udah dibahas ya. Maaf ya. Suatu ember yang tidak digunakan untuk air. Ini saya nyari-nyari soal integral aja, karena saya yakin masih banyak yang belum bisa mengintegralkan. Atau teorema dasar kalkulus, saya juga yakin banyak yang belum ngerti. Saya mau bahas nomor 7 ya. Nomor 7 di tutorial 6. Tapi saya lihat dulu yang mana yang belum kita kerjain. Yang B dan C. B dan C udah ya. Oke, kalau gitu saya bahas nomor 7D ya. 7D. Tentukan turunan fungsi dalam variabel X berikut. Berarti kita diminta untuk menghitung ddx dari integral X sampai 2x+1 cos theta kuadrat d theta. Ini udah ya sebenarnya. Kayaknya ini kemarin baru saya kasih clue ya. Udah deh, bahas aja.
langkah pertama kita pisah integralnya dulu. ddx integral x sampai a misalkan dari cos theta kuadrat d theta plus integral a sampai 2x per 1 cos theta kuadrat d theta. Kenapa kita pisah? Karena teorema dasar kalkulus itu salah satunya harus konstanta. Saya bikin samarannya di sini aja biar luas. ddx dari min integral a sampai x cos theta kuadrat d theta plus integral a sampai 2x plus 1 cos theta kuadrat d theta. Lalu saya kenakan dx Kak, kedua-dua. Ya. ini kakak sebenarnya lagi di slide mana kak? Maaf. Oh, pas saya nge-share yang laptop ternyata. Iya, nggak Oke, gerak. Ya, maaf. screen-nya nggak tertunjuk. Nah, sekarang baru ada kak. Nggak bisa multi ternyata ya. Tadi perasaan pas saya mau share screen laptop ada pertanyaan allow to apa share screen multi point. Oh, Ya, saya ulangin lagi ya. Saya lagi ngerjain 7D. 7D itu soalnya ini kan batasnya X sampai 2X plus 1. Berarti langkah pertama, kita pecah dulu yang ini. Kita pecah ini menjadi yang kurung siku. Nah, DDX-nya masih saya tulis ya. Kalian tuh kalau nulis di lembar jawaban harus terstruktur juga ya. Maksudnya perpindahan sama dengannya itu memang betulan sama dengan gitu. Ini kan DDX-nya saya bawa. Lalu yang berubah itu ini berubah menjadi yang kurung siku. Nah, itu kan boleh kan sama dengan kan dia. Jangan jangan nanti kalau kalian bikin sama dengannya tiba-tiba DX-nya hilang. Nggak ada DDX. Walaupun nanti di akhir-akhir tiba-tiba kalian buat juga DDX-nya. Ini terstruktur seperti itu membantu kita berpikir sih. Setelah ini mau ngapain lagi, saya mau ngapain lagi. Nah, ini saya pisah dulu. Lalu setelah saya pisah, yang bagian pertama ini saya balik. Karena kan teorema dasar kalkulus pertama itu batas bawahnya yang konstanta, batas atasnya yang variabel ya. Jadi seperti ini, yang lainnya masih sama. Lalu ini DDX-nya saya kenakan ke keduanya, alias saya kalikan ke dalam gitu, kayak gitulah. Berarti ini jadi min ddx integral a sampai x cos theta kuadrat d theta plus ddx integral a sampai 2x plus 1 cos theta kuadrat d theta. Nah, setelah ini, yang ini tuh udah sesuai banget dengan teorema dasar kalkulus pertama, di mana ininya ddx, kalian perhatikan ddx ini variabelnya x, di sininya juga x, berarti yang bagian ini akan berubah menjadi, ini kayak turunan dari integral, nah itu hasilnya fungsi itu sendiri yang ini. Tinggal kalian ganti, ini kan d theta ya, di sini d theta, tinggal kalian ganti setiap theta jadi x gitu aja. Minnya tetap ya, kan ini kan ada tanda min. Berarti ini min cos x kuadrat plus. Nah, kalau sekarang yang suku kedua belum tuh. Ini ddx, tapi di sini 2x plus 1. Belum sama. Nah, kalau mau cara cepat aja, sebenarnya bisa langsung gini juga. Tinggal cos juga, cos. Nah, di sini kan variabelnya theta ya, d theta kan di sini. Jadi kalian pakai fungsi ini cos. Nah, setiap tetanya, setiap kalian nemu theta, kalian ganti dengan
yang bentuk yang di sini. Kalian ganti dengan 2x+1. Berarti ini jadi cos dari 2x+1 dikuadratkan. Tapi ini harus dikali dengan turunan dari yang di sini terhadap x. Nah, turunan 2x+1 terhadap x kan 2. Berarti kali 2. Nah, gitu aja kalau mau cara cepat. Kalau mau cara sebenarnya, bisa dengan dua style yang saya pernah jelaskan. Bisa misalkan dengan U, atau ini sebenarnya pakai pengaturan rantai. Nah, kalau mau cepat dapat hasil doang ya kayak gini tipsnya. Tapi kalau kalian takut misalnya penilaiannya kurang kalau langsung-langsung gini, eh kalian tandain ini. Kalian tandain ini sebagai bintang misalnya. Nah, lalu kalian kerjakan di tempat terpisah, bintang. Nah, ini cara mengerjakannya. Misalkan U sama dengan 2x+1. Berarti hmm, du dx sama dengan 2. Nah, lalu ddx dari integral A sampai U cos theta kuadrat d theta itu sama dengan ddu integral A sampai U cos theta kuadrat d theta. Nah, kalau cuma stop di sini kan belum sama betulan tuh. Bedanya ini ddx, ini ddu, yang lainnya sama. Nah, biar sama, ini kalian bayangkan aja kayak pembagian d per du. Jadi biar sama, ini harus dikali dengan du per dx. Nanti kan seakan-akan du ini coret kan. Kalau du-nya coret berarti kan jadi ddx. Berarti jadi sama dengan yang aslinya kan. Nah, setelah ini, nah bentuk yang ini udah sesuai tuh dengan teorema dasar kalkulus pertama. Yaitu ini berubah menjadi cos u kuadrat kali du dx-nya 2. Nah, variabel kita harus dalam X. Ya, tinggal kalian kembalikan. Cos. Hmm, oh, sorry. Ini sebaiknya, tapi tadi itu betul juga. Ini sebaiknya dalam X dulu. Berarti ini cos 2x+1 kuadrat kali 2. Oke, setelah ini ya tinggal kalian satuin lagi mereka. Hmm, Oke, gitu. Kalau ini paham nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Tadi saya ada nulis cara cepatnya sama cara formalnya. Nggak ada yang mau ditanyain ya? Kalau nggak ada, saya lanjut baca-baca soal ya. Sambil kalian baca-baca juga, kalau ada yang mau ditanyakan. Tapi kalau bisa jangan yang PR sama yang sudah dibahas.
Integral substitusi juga saya yakin masih banyak yang bingung. Nanti kan kuisnya soalnya dikit ya kalau nggak salah. Jadi rasanya nggak mungkin integral biasa aja. Pasti soalnya agak butuh beberapa konsep. Ya kan kan soalnya dikit, tapi konsep yang udah kita pelajari banyak. Pasti ada satu soal itu pakai beberapa konsep. Saya lagi lihat soal tutorial 6 nomor 11. Terus saya mau ngecek yang mana yang udah kita kerjain. Kalian potong juga nggak apa-apa ya? Kalian tanyakan soal yang mau ditanyakan. Kalau tutorial 7 itu kan aplikasinya ya, aplikasi integral menghitung loss daerah sama volume. Nah itu tuh emang mutlak banget paham integral dulu. Kalian juga harus bisa ngebedain kapan pakai integral substitusi, kapan pakai integral yang biasa aja, langsung diintegralkan maksudnya. Ada yang bertanya nggak soal yang lain atau soal yang tadi? Kalau nggak ada, saya bahas 11C. Mungkin setelah ini saya lanjut tutorial 7 lagi, yang aplikasi integral, karena kan itu lebih susah ya. Saya bahas 11C dulu deh. Integral 0 sampai 2. Nah, ini kan kebetulan udah dikasih tahu bahwa menyelesaikannya dengan integral substitusi. Tapi kalian juga harus bisa ngebaca ya, kapan bentuk soal itu nggak bisa pakai cara biasa, harus pakai cara substitusi. Ini pakai substitusi. Yang kita substitusi sebagai U, kira-kira apa? Ada yang bisa jawab nggak? Apakah X kuadrat, apakah akar X pangkat 3 tambah satu, apakah X pangkat 3 tambah satu, atau X pangkat 3 aja. Macam-macam ya pemilihan U-nya. Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira ini U-nya apa? Halo, ada yang bisa jawab nggak? Masa nggak ada? U-nya yang dalam akar. Apa? U-nya dia yang U-nya dalam apa? akar. Oh enggak, aku nanya hasil aja. U-nya apa gitu? Jangan ditanya lagi. Oh alah. Misalkan U sama dengan apa? Ada yang bisa jawab nggak? X pangkat 31, Pak. Apa? X pangkat 31. Ya, ngejawabnya jangan dengan pertanyaan juga ya. Misalkan U sama dengan X pangkat 3 tambah satu. Nah itu maksudku kalian harus bisa ngebaca soal. Pertama ngebaca soal apakah itu bisa pakai integral biasa atau integral substitusi. Nah ini nggak bisa pakai integral biasa, harus pakai integral substitusi. Lalu step keduanya, kalian harus bisa ngebaca apa yang disubstitusikan, apa yang dimisalkan dengan U. Nah, saya sudah sering bahas-bahas tips memilih U-nya apa, yaitu sesuatu bentuk yang kalau kalian turunkan terhadap variabelnya, ini X terhadap X, itu menghasilkan bentuk yang lainnya, agar nanti bentuk yang lain itu bisa kecoret. Nah, di sini kan kalau kita X pangkat 3 tambah satu, kalau kita turunkan itu kan jadi 3X kuadrat kan. Kan ada bentuk X kuadrat di sini. Nah, nanti dia bakal kecoret. Jadi bakal lebih simpel integralnya. Nah, sebenarnya bisa aja U-nya X pangkat 3 doang tanpa plus satu. Tapi sedikit
nggak nggak terlalu banyak lah, sedikit lebih susah, nggak terlalu banyak juga tambah susahnya. Yang nggak bisa itu kalian kalau U-nya itu ikut akarnya. Kalau ikut akarnya itu akan sepertinya nggak bisa. Oke gitu ya. Memilih itu macam-macam, jadi harus pandai membaca situasi. Ini memilihnya bisa bisa dua cara, bisa X pangkat 3 tambah satu, bisa X pangkat 3 aja. Paling gampang ya kayak gini, X pangkat 3 tambah satu. Biar nanti ini kan langsung akar U, bukan akar U plus satu. Kalau X pangkat 3 aja yang jadi U, ini bakal jadi akar U plus satu. Sedikit lebih ribet. Nah, kalau ini kita misalkan dengan U, berarti kita punya DU sama dengan 3X kuadrat DX. Ya, atau ini bisa kita tuliskan X kuadrat DX sama dengan DU per 3. Nah, jadi soal kita tadi, oh kalau integral tentu yang ada batas-batas integralnya, dan kalian mengerjakannya dengan memisal-misalkan dengan U, kalian butuh effort sedikit mengganti batas integralnya. Yaitu kalau X-nya 0, U-nya berapa. Nah, tinggal di kita substitusi X pangkat 3 tambah satu, berarti satu ya. Kalau X-nya 2, U-nya 9. Berarti soal kita yang awalnya dalam X seperti ini, itu bisa kita ubah menjadi integral dalam U 1 sampai 9 X kuadrat dx. Di sini kan ada X kuadrat dx. Itu kita ganti dengan du per 3. Sedangkan akar X pangkat 3 tambah satu itu menjadi U pangkat setengah. Berarti tadi ada du per 3. Nah, seperti ini. Atau cara lainnya, kalau kalian bingung seperti ini, yang kayak gini, langsung gini, kalau kalian bingung, kalian cari integral tak tentunya dulu aja yang tanpa batas. Jadi kalian cari integral X kuadrat akar X pangkat 3 tambah satu dulu. Berarti langkah ini nggak perlu tuh. Nanti setelah kalian dapat, ini tetap pakai integral substitusi. Nanti setelah kalian dapat fungsinya, baru kalian masukkan batasnya itu tetap si nilai X, yaitu 0 sampai 2. Nah, jadi emang cara ngerjainnya bermacam-macam ya. Nah, oke. Sampai di sini tinggal integralan biasa. Sepertiganya bisa keluar, yang kita integralin cuman U pangkat setengah DU, berarti U pangkat setengah DU kita integral berarti 1/3/2 ya. Kali 2/3 berarti. 2/3 U pangkat 3/2. Ya, semoga nggak bingung ya. Setengah tambah satu kan 3/2. Lalu integral itu kan 1/3/2, jadinya 2/3. U-nya jadi pangkat 3/2. Ini batasnya 1 sampai 9. Alias ini 2/9 U akar U. 1 sampai 9. Sebenarnya cara pertahap-tahapnya itu nggak harus sama dengan yang saya bikin ya. Yang penting yang kalian bikin itu benar aja gitu. Ini 2/9 saya bikin paling luar. Lalu saya substitusi U-nya 9 dikurangi dengan substitusi U-nya 1. Berarti ini 9 kali 3 dikurang 1. Nah, 27 kurang 1 kan 26. 26 kali 2, 52. 52/9. Ada yang bingung nggak? Jujur aja nggak apa-apa. Daripada nanti pas kuis nggak dapat, jadi mending sekarang nanyanya. Sekalian lihat-lihat ini, saya lihat tutorial 7 yang mau dibahas lagi. Nah, kalau kita nggak ngeubah dalam bentuk U, tapi kita menggunakan dalam bentuk X itu, apakah caranya tetap begini atau gak? Apakah caranya apa? Caranya bakal tetap sama atau enggak?
Sama aja sebenarnya. Style keduanya kan kalau aku sendiri tuh lebih suka kayak gini. Maksudnya kalau kayak gini tuh nggak perlu menghitung batas-batas U sama nulis-nulis U. Itu kan agak nambah langkah ya. Kalau aku sendiri sih mas lebih sering gini. Harusnya kan DX tuh kalau soal aslinya. Ya aku ubah aja DX pangkat 3 tambah satu. Tapi aku harus bagi dengan turunannya 3X kuadrat. Nah, ini tuh boleh. Karena yang aku lingkarin ini adalah DX. Jadi nggak mengubah soal. Nah, berarti ini menjadi integral 0 sampai 2. Sepertiganya aku keluarin. X pangkat 3 plus 1 pangkat setengah D X pangkat 3 plus 1. Ini udah, ini kan bentuknya sama nih. Sesuatu, D sesuatu. Alias U pangkat setengah DU. Ya udah, mengintegralkannya langsung aja. Sepertiga kali 2 per 3 X pangkat 3 tambah 1 pangkat 3 per 2. Ini 1 per 2 ya. Tidak, aku nulisnya kurang jelas. Nah, batasnya 0 sampai 2. Batasnya dalam X jadinya. Nggak perlu step yang ini. Nggak perlu nyari-nyari batas dalam U. Ya, sama hasilnya. 52/9 juga. Atau cara ketiga. Cara ketiga, kalau nggak mau step ini, tapi tetap mau memisah-misahkan dengan U, nah, kalian tulisnya itu jangan pakai batas dulu. Integral X kuadrat X pangkat 3 tambah 1 pangkat setengah dx itu adalah integral ah, apa tadi? Sepertiga U pangkat setengah ya. Nah, kalian bikin gini dulu. Nanti kalian bakal berarti kan ini 1/3 kali 2/3 U pangkat 3/2. Harusnya kan ada plus C-nya. Ya, nggak apa-apa lah, kita bikin plus C aja. 2/9. Tapi ini kalian tulisnya dalam X. Ya, tinggal ganti U-nya kan dengan yang asli, tinggal kembalikan. Nah, setelah ini baru kalian pakai batas. Nah, batasnya berarti tetap dalam X. Jadi ngerjainnya macam-macam ya. Nah, gini. Bisa juga gini. Ada 3 macam cara ngerjain. Cuman orang kebanyakan kalau aku lihat bingung dengan 2 cara terakhir ini. Lebih lebih apa? Lebih paham dia kalau misal-misalkan dengan U kayak gini. Oke, yang nanya tadi udah paham belum? Udah paham, Kak? Oke, saya lagi lihat lihat tutorial 7 ya, mau yang mau dibahas. Kalau kalian nggak ada yang mau nanya ya, saya yang milih soal. Saya kira-kira kalian masih belum pahamnya di mana. Tutorial 7 nomor 3. Kita udah bahas yang mana aja ya? Volume lebih susah dari area kan, dari luas daerah kan. Kita luas daerah dulu deh. Dari kalian nggak ada yang mau nanya? Yang buat materi ujian, materi kuis. Luas daerah sama volume itu kalian udah harus jago mensketsakan gambar sih.
Gimana dari kalian nggak ada yang bertanya kan? Kak, Iya, maksud kakak dalam jago dalam mensketsakan gambar tuh dalam pembacaannya atau bagaimana, Kak? menggambarkannya. Oh, eh ya, sketsa dasar aja sebenarnya. Misalnya akar, fungsi kuadrat, fungsi trigonometri, fungsi linear. Ya, linear mah gampang ya. dalam bentuk grafik gitu ya, Kak? Iya, dalam bentuk grafik. Nanti kan dari grafik itu bisa bisa kita kerja selanjutnya kan, memotong, tahu batas integralnya dari berapa sampai berapa. Oke, Kak. Kak, boleh bahas tutorial 6 nomor 21 nggak? Saya penasaran aja. Tutorial 6 Iya. nomor 2 udah bukan? Udah itu di catatan kemarin Oh iya, iya. Udah Kak, maaf Kak, saya lupa. kita bahas volume lah kalau gitu ya. Saya yakin paling sulit itu dari dua materi ini adalah menghitung volume. Ya, gaya juga kan. Usaha maksudnya. Karena kan usaha itu ada menghitung volume juga awalnya. Jadi menghitung volume sama usaha itu yang paling sulit saya yakin. Saya bahas tutorial 7 nomor 4 apa ya? Kita udah bahas 4D kalau nggak salah. Kita udah bahas 4D, berarti sekarang saya mau bahas 4. Dari kalian ada yang mau nggak? 4 poin apa? Oh, ini tutorial 7 ya, sorry. 4 apa ya enaknya ya? 4C kali ya? Karena sumbu putarnya bukan sumbu X, sumbu Y. Saya baca aja ya. Tentukan volume dari benda pejal yang diperoleh dengan memutar daerah yang dibatasi oleh kurva-kurva yang diberikan terhadap sumbu yang ditentukan. Yang C ini adalah kurvanya Y sama dengan mutlak X, terus Y sama dengan 1. Nah, memutarnya terhadap X sama dengan 1. Nah, langkah pertama banget kita gambarin dulu kan. Y sama dengan mutlak X. Mutlak X itu kan huruf V ya. Oh, ini jelek banget ya. Nah, huruf V ini itu adalah mutlak X, lalu Y sama dengan 1. Nah, dibatasi huruf V dan Y sama dengan 1. Berarti daerah kita yang ini. Lalu daerah ini diputar terhadap garis X sama dengan 1. Mutlak mutlak itu kan kalau di Y-nya 1, X-nya 1 juga kan. Berarti pasti di sini. Nah, putarnya ini. Putarnya X sama dengan 1. Hmm, langkah kedua yaitu kita potong ya. Memotongnya bermacam cara sih. Ada yang punya ide nggak cara memotongnya seperti apa? Cara memotong itu nggak satu aja ya caranya.
Nggak ada yang punya ide ya? Ya udah saya aja. Terserah aja memotongnya. Ya kalau kayak gini, sebenarnya paling gampang yang ini. Karena kita nggak perlu bagi-bagi nanti integralnya. Kenapa seperti itu? Nah, kalau kalian memotongnya vertikal seperti ini, nanti kalian harus bagi. Jadi kalau yang ini kan yang paling atas mencari tinggi yang hijau berarti kan yang ini kurang yang ini. Nah, tapi kalau di daerah sini mencari tingginya jadinya ini kurang ini, beda. Ini sama ini itu walaupun satu fungsi katanya ya sama dengan mutlak X, tapi kalau di integral nanti ini tuh dua yang berbeda. Ini y sama dengan min X, ini y sama dengan X. Jadi kalau kalian memotongnya vertikal, menghitung tinggi yang hijau ini, jadi kebagi-bagi. Ini kurang ini, sama ini kurang ini, kebagi-bagi dia. Jadi mending yang kuning. Kalau yang kuning, menghitung panjang yang kuning, ya tinggal ini kurang ini kan, sekali aja. Jadi dari setiap memotong itu kan artinya kita potong-potong dari awal sampai akhir kan, dari sini, 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 sini kita potong, sini, sini gitu. Nah, kalau kita memotongnya horizontal seperti itu, ya sama semuanya di setiap potongan mencari panjang potongannya tetap yang ini kurang yang ini. Mau di setiap potongan, mau potongan di sini, di sini, di sini, di sini kah? Jadi potongannya horizontal aja pilih. Lalu setelah itu kalian perhatikan, saya pernah kasih tips. Kalau potongannya kalau bentuk potongan kalian tegak lurus dengan sumbu putar, itu kalian pakai metode eh, apa? Cakram. Sebenarnya cakram sama cincin itu sama aja ya. Ini cincin kalau di orang mau ngebagi biasanya cakram dan cincin itu biasanya dibagi. Ya saya tulis deh. Kalau cakram itu kan langsung pi r kuadrat h. Kalau cincin itu ada dua jari-jari. Sebenarnya ini satu rumus yang sama. Ini kan sebenarnya satu rumus yang sama kan? Oke, balik. Berarti ini kita pakai metode cakram. Lalu kalian perhatikan kalau yang kuning ini kalian putar terhadap garis putus-putus, ini kan bakal jadi kayak gini kan? Mirip donat atau koin yang bolong. Mirip koin yang bolong. Cara menghitung volume koin yang bolong ini delta V sama dengan ya tinggal volume koin yang besar kurangi volume koin yang kecil kan, alias volume koin yang paling luar dikurangi dengan volume yang bolongannya. Nah, itu kan cara nyarinya pi kali R yang besar. R yang besar itu jarak dari sini ke sini kan, atau dari sini ke sini. Dari sini sampai sini, gitu kan? Dari sini sampai sini. Nah, dari sini sampai sini kan 2x ya. Ya, kalau bingung kenapa 2x. Hmm, misalnya deh ini titik X. Ya, ya misalnya titik-titik X. Berarti dari sini sampai sini X kan? Dari sini sampai sini X. Alias dari sini sampai sini X. Saya ulangin dari sini sampai sini X. Berarti dari sini sampai sini 2X. Karena ini fungsi mutlak. Kalau itu X, yang ini min X. Berarti panjang kuning itu 2X. Berarti jari-jari yang besar itu 2X+1. Kan ini tambah ini kan. Dari yang jari-jari besar itu dari sini sampai sini. 2X. Sorry. 1 plus X ya. Dari sini sampai sini 1. Dari sini sampai sini panjangnya X. Berarti dari sini sampai sini 1 plus X. Berarti yang besar 1 plus X dikuadratkan
dikurangi dengan jari-jari yang kecil. Jari-jari yang kecil itu adalah jarak dari sini sampai sini. Ini sampai sini. Ini sampai sini satu, ini sampai sini X, berarti yang ini sampai sini satu kurang X. Oh, ini harus dikasih kurung kali delta H, ketebalan koinnya, yaitu delta. Kok delta Y ya? Tunggu, pi R kuadrat, pi R kuadrat. Ini kan kayak sumbu Y ya, berarti variabelnya memang harus dalam Y. Sorry, saya agak ragu jadinya. Oh iya, variabel kita harus dalam Y. Sorry, sorry. Ini, nah metode cakram itu gimana kemarin? Saya kehilangan ini catatannya. Ya ini kita harus buat variabelnya dalam Y sih. Aduh, kita ulang lagi ya, ngitung ini ya. Delta Y. Dari sini sampai sini tadi saya, sorry, saya konsepnya agak ke putar-putar. Iya, ini harus kita definisikan sebagai X sama dengan min Y. Karena kan ini Y sama dengan min X ya. Berarti X sama dengan min Y, ini X sama dengan Y. Ya, sebenarnya yang tadi juga tinggal ganti jadi huruf Y aja. Dari sini sampai sini itu jaraknya Y. Dari sini sampai sini Y juga. Ini sampai sini satu, berarti satu kurang Y. Oh, saya ulangin ya. Dari sini sampai sini kan panjangnya satu. Berarti dari sini
Dari sini sampai sini 1, dari sini sampai sini Y, berarti panjang ini kalau dalam Y itu 1 plus Y kuadrat. Kurang. Kalau yang kecilnya 1 min Y. Agak membingungkan emang ya, banyak konsep ya. Yang tadi juga sih, cuman diganti variabelnya aja jadi dalam Y. Karena kan kita fungsinya Y sama dengan min X sama Y sama dengan X kan. Sorry ya, jadi agak bingung. Tambah lagi ini karena mutarnya bukan sumbu X sumbu Y sih, jadi nggak bisa langsung-langsung aja. Kanan kurang kiri. Kanannya Y. Jaraknya ke tekan jadinya 1 min Y. Ini min Y, jaraknya ke 1 itu. Oh ya, udah benar sih ini. Berarti ini jadi, kita sederhanain aja dulu kali ya. Berarti ini 1 plus 2Y plus Y kuadrat dikurang 1 min 2Y plus Y kuadrat kali delta Y. Pi dikali 1 kurang 1 habis, di 4Y, Y kuadrat kurang kuadrat juga habis, kali delta Y. Nah ini delta V kita. Berarti V sama dengan integral Y kita itu dari 0, kita kan memotongnya gini-gini kan. Gini, 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 gini sampai sini. Nah, kita memotongnya itu dari 0 sampai 1. Y-nya dari 0 sampai 1. Pi 4Y dy. Alias ini 4pi integral 0 sampai 1 Y dy. 4pi setengah Y kuadrat 0 sampai 1. Langsung aja ini 2pi kali 1. Oke, sorry ya, udah bikin bingung tadi. Saya lupa kalau kita memotongnya vertikal gini, yang kita punya delta Y. Jadi karena kita punya delta Y, variabelnya harus dalam Y. Yang kita punya delta Y, kalau ini kan ketebalannya jadi delta Y. Atau kalau di luas daerah kan paling gampangnya yang fungsi yang paling kanan dikurangi fungsi yang paling kiri, tapi harus dalam Y. Tapi kalau di volume kayak gini, kita harus hitung jari-jari yang besarnya berapa, jari-jari yang kecilnya berapa. Ada yang mau ditanyakan nggak soal ini ataupun soal yang lain? Untuk peletakan X min X Y gitu tuh selalu di belakang satu atau gimana, Kak? Gimana? Untuk peletakan X min X Y gitu selalu di bawah bilangan numeriknya atau gimana, Kak? Bukan, ini kan fungsi kita ya sama dengan mutlak X. Ya sama dengan mutlak X itu kan huruf V ini, V full ini. Nah, yang V full ini itu kan bisa kita definisiin tanpa mutlak tuh, di mana yang garis ini itu Y sama dengan min X, garis yang ini Y sama dengan X. Nah, kalau Y sama dengan min X, saya bisa tuliskan sebagai X sama dengan min Y kan, agar variabelnya dalam Y itu maksudnya. Kalau ini X sama dengan Y, variabelnya kan dalam Y itu. Oke. Bisa juga cara kedua memotongnya itu vertikal. Tapi karena untuk potongan kita nanti sejajar dengan sudut putar, itu bisa pakai metode kulit tabung.
Bisa aja dicek apakah hasilnya sama. Tapi harus bagi dua daerah, dua kerja yang saya jelaskan tadi. Udah 8:53 ya, udah habis waktu. Kita cukupkan aja ya. Kalau kalian kalau ada yang mau ditanyakan untuk persiapan ujian, nggak apa-apa hubungi aja saya lewat Teams. Tanya soalnya di Teams. Japri lewat Teams maksudnya. Oke, sampai di sini dulu ya. Catatannya segera saya kirimkan ke Teams. Terima kasih semuanya. Makasih Saya Kak, makasih banyak Kak. Makasih juga, Kak. Kasih juga. tulis. Kak. Makasih, Kak. Teman-teman. Terima kasih, Kak.